Permutasi itu disimbolkan dengan P. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dengan urutan berbeda dari urutan semula. Yang pertama, kita belajar dulu permutasi n objek dari n objek yang berbeda. Di sini terdapat 3 buah penulisan, yang bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Kalian menggunakan bentuk pertama, kedua, atau ketiga sama saja. Tapi di sini kita akan mengambil bentuk yang pertama. Permutasi n objek dari n objek yang berbeda, n permutasi n sama dengan n faktorial. Maksudnya seperti ini. Banyaknya objek yang diketahui itu sama dengan banyaknya objek yang ditanya. Kalau seandainya banyaknya objek yang diketahui sama dengan banyaknya objek yang ditanya, itu cara mencarinya sama dengan n faktorial. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Dari 4 calon pengurus OSIS, berapa kemungkinan susunan yang dapat terbentuk untuk menentukan sekaligus ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris? Nah, dari soal diketahui bahwa calonnya itu ada 4 orang, sementara yang mau kita cari itu ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Berarti ada 4 juga ya. 4 permutasi 4 sama dengan 4 faktorial. Kemudian 4 faktorial ini kita uraikan. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 3 12 dikali 2 24 dikali 1 24. Jadi ada 24 susunan calon pengurus OSIS yang mungkin terbentuk. Contoh yang kedua. Tentukan susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata luang jika susunan huruf tersebut terdiri atas 5 huruf yang berbeda dan tidak ada huruf yang digunakan berulang dalam susunan. Artinya itu huruf L-nya tidak boleh berulang L, 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 atau U-nya tidak boleh berulang, cuma boleh digunakan sekali. Nah, kata luang ini kita ubah susunannya ke bentuk lain, entah itu ngaul, entah itu ngula, atau yang lain. Berapa banyak kemungkinannya. Banyaknya objek yang diketahui itu ada 5 huruf. L, U, A, N, dan G. Yang mau disusun juga terdiri dari 5 huruf. Artinya banyaknya objek yang diketahui dengan objek yang ditanyakan itu sama-sama dengan 5. Maka 5 permutasi 5 sama dengan 5 faktorial. Kemudian 5 faktorial ini kita uraikan. 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 dikali 4 20, dikali 3 60, dikali 2 120, dikali 1 120. Jadi ada 120 susunan huruf yang mungkin. Yang kedua, permutasi K objek dari N objek yang berbeda. N permutasi K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah, kalau tadi banyaknya objek yang diketahui dengan yang ditanyakan itu sama, sekarang banyaknya objek yang diketahui dengan yang ditanya itu berbeda. Artinya K itu lebih kecil dari N. Jadi N permutasi K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Tentukan banyak kemungkinan dalam pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas jika ada 6 orang calon. Nah, di sini ada 6 orang calon yang akan dipilih itu ketua kelas dan wakil ketua kelas. Berarti N-nya sama dengan 6 dan K atau yang mau ditanyakan itu ada 2, ketua kelas dan wakil ketua kelas. Jadi N permutasi K sama dengan 6 permutasi 2. 6 permutasi 2 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial. Yang ini kalian kurangkan terlebih dahulu. 6 dikurang 2 sama dengan 4 faktorial. Berarti 6 faktorial ini cukup diuraikan sampai 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Supaya ini dengan ini bisa kita bagi, langsung kita coret aja. 4 faktorial dibagi 4 faktorial, habis 6 dikali 5, 30. Jadi, ada 30 kemungkinan dalam pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Contoh yang kedua. Banyaknya nomor sambungan pesawat telepon terdiri dari 5 angka berbeda yang dapat dibentuk dari 8 bilangan asli yang pertama dengan syarat tidak boleh berulang adalah. Di sini diketahui
8 bilangan asli. Yang mau dibentuk itu ada 5 angka. Berarti N-nya sama dengan 8, K-nya sama dengan 5. Ingat, K itu nilainya selalu lebih kecil dari N. Jadi N permutasi K sama dengan 8 permutasi 5. 8 permutasi 5 itu artinya 8 faktorial per 8 dikurang 5 faktorial. 8 dikurang 5 terlebih dahulu kita kurangkan, hasilnya 3 faktorial. Kemudian 8 faktorial ini kita uraikan menjadi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa sampai di 3 faktorial saja? Karena tujuannya nanti supaya 3 faktorial yang di atas ini dengan 3 faktorial yang di bawah ini bisa kita coret. Nah, tinggal lagi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 6.720. Jadi, ada 6.720 kemungkinan nomor sambungan telepon dengan syarat tidak boleh angkanya berulang. Kalau seandainya angkanya boleh berulang, berarti kita mencarinya dengan permutasi yang lain. Kalian bisa tonton video ini sampai habis. Nanti akan ada contoh kalau seandainya angkanya boleh berulang. Selanjutnya, permutasi N objek dari N objek dengan beberapa objek yang sama. Maksudnya di sini banyaknya objek yang diketahui dengan banyaknya objek yang ditanya itu jumlahnya sama. Tapi ada beberapa objek yang sama. N permutasi N1, N2, N3, dan seterusnya sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dan seterusnya. Tergantung berapa banyak objeknya yang sama. N1 itu artinya banyaknya objek pertama yang sama. N2 banyaknya objek kedua yang sama. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Perpustakaan akan menyusun 3 buku matematika. Ingat, buku matematikanya ada 3. 3 buku matematika yang sama, 2 buku ekonomi yang sama, dan 4 buku sastra yang sama secara berderet pada sebuah rak buku. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat? Nah, di sini ada buku matematika, buku ekonomi, dan buku sastra. Di mana buku matematika itu ada 3 buah yang sama, berarti N1-nya sama dengan 3. Buku ekonomi ada 2 buah yang sama, berarti N2-nya sama dengan 2. Dan buku sastra ada 4 buah yang sama, berarti N3-nya sama dengan 4. Kemudian kalian tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi 9 itu apa? 9 itu banyaknya semua buku. Buku matematika ditambah buku ekonomi ditambah buku sastra. 9 permutasi 3, 2, 4 sama dengan 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial. Kemudian kalian uraikan seperti yang tadi. Tapi untuk lebih memudahkan pengerjaan kalian lihat yang di bawah ini yang paling besar itu 4 faktorial. Berarti biarkan 4 faktorial. Uraikan 9 faktorial itu cukup sampai di 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dikali 4 faktorial. Tujuannya nanti 4 faktorial dengan 4 faktorial ini kita bagi. 4 faktorial dibagi 4 faktorial nih dicoret. Kemudian 3 faktorial ini kalian uraikan. 3 kali 2 dikali 1. 2 faktorial ini juga kalian uraikan. Nah, sekarang kalian tinggal membagi satu-satu. 9 dibagi 3 di sini bersisa 3. 8 dibagi 2. 6 dibagi 2. Tinggal lagi 3 dikali 4 dikali 7 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 1260. Jadi banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat ada 1260. Contoh yang kedua, berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata saras? Kata saras ini mau kita ubah susunannya, boleh misalnya sasar atau yang lain. Pertama kita lihat dulu huruf yang sama, yaitu huruf S ada 2 yang sama. Huruf A juga ada 2, sementara huruf R cuma 1. Jadi 5 permutasi 2, 2, 1 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial.
Nah, kemudian 5 faktorial ini kalian uraikan. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial ini dengan yang ini kita coret. Tinggal lagi 5 dikali 4 dikali 3. 2 faktorial itu artinya 2 dikali 1. Sementara 1 faktorial itu sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2 di sini. 5 dikali 2 10 dikali 3 30. Jadi ada 30 susunan berbeda yang dapat dibentuk dari kata saras. Selanjutnya permutasi berulang dari n unsur sama dengan n pangkat k. N itu banyaknya unsur yang diketahui, sementara k itu banyaknya unsur yang ditanya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Tentukan banyak susunan 2 huruf yang diambil dari huruf bagus kalau unsur yang tersedia boleh berulang. Artinya huruf B-nya boleh diulang, huruf A-nya juga boleh diulang. Di sini diketahui hurufnya itu B, A, G, U, S ada 5, jadi N-nya 5. Sementara yang ditanya susunan 2 huruf, K-nya sama dengan 2. Jadi N pangkat K sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu artinya 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi terdapat 25 susunan 2 huruf yang diantaranya mengandung beberapa huruf yang berulang. Contoh yang kedua. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang diambil dari angka 1, 4, 3, 9 kalau angkanya boleh berulang? Artinya angka satunya boleh diulang 2 kali atau 3 kali. Begitu juga dengan angka 4, 3, dan 9. Di sini unsur yang diketahui ada 4 buah angka. Angka 1, 4, 3, 9. Berarti N-nya sama dengan 4. Dan unsur yang ditanya ada 3. Kita mau menyusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berarti K-nya sama dengan 3. Jadi N pangkat K sama dengan 4 pangkat 3. Artinya 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Jadi terdapat 64 bilangan 3 angka yang diantaranya mengandung beberapa angka yang boleh berulang. Kalau seandainya angkanya tidak boleh berulang, berarti kita mencarinya menggunakan permutasi yang sebelumnya, yaitu N permutasi K. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai permutasi, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Annyeonghi gaseyo.